dan bahan yang akan digunakan: 1. 4 buah lilin, 2. korek api, 3. 2 buku, dan 4. 1 tusuk sate. Kemudian lelehkan lilin ke atas tusuk sate dan ditempel ke lilin lainnya. Di sini lilin dan tusuk sate sudah menempel. Buat lubang untuk kedua buah lilin lagi. Setelah itu tusuk 2 buah lilin tersebut ke lilin yang sudah ditempel tadi. Hidupkan 2 buah lilin. Kemudian siapkan 2 buah buku dan letakkan ke lilin yang satunya. Dan amatilah bayangan di dinding tersebut. Sekian video saya, terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lilin, tusuk lidi, korek api, dan buku. Letakkan tusuk lidi di ujung lilin, kemudian berikan lelehan cairan lilin dari lilin lainnya agar kedua lilin tersebut menempel. Letakkan kedua lilin yang sudah menempel tadi di atas gelas, lalu nyalakan api di kedua ujung lilin tersebut. Bagian lilin yang terbakar lebih cepat akan menjadi lebih ringan dan terangkat naik. Bagian lilin yang turun akan menghasilkan api yang lebih besar dan membuat lilin meleleh lebih cepat. Lalu terjadilah jungkat-jungkit di kedua lilin tersebut. Ketika kita meletakkan buku untuk menutup api di salah satu lilin tersebut dan meletakkan badan kita menghadap ke arah buku, maka bayangan kita juga menjadi naik turun. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah 4 buah lilin, 1 korek api, 1 buah tusuk sate, dan 2 buah buku. Pertama, tempelkan tusuk sate ke sebuah lilin. Kemudian, lelehkan lilin ke atas tusuk sate dan tempel dengan lilin lainnya. Lilin dan tusuk sate telah menempel. Buat lubang ke 2 buah lilin. Kemudian tusuk 2 buah lilin yang menempel tadi ke lilin yang sudah dilubangi. Hidupkan 2 buah lilin tersebut dengan korek api. Kemudian siapkan 2 buah buku dan letakkan di sisi satunya. Dan letakkan buku satunya di atas buku pertama. Dan kemudian lihatlah bayangan kita pada dinding tersebut. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 gelas, 2 lilin, 3 korek api, 4 tusuk gigi, dan 5 buku. Pertama-tama, lubang lilin dengan tusuk gigi. Setelah berlubang, masukkan kawat ke dalam lubang tersebut. Lalu taruh lilin di antara gelas, nyalakan api pada kedua sisi lilin tersebut. Bagian lilin yang terbakar lebih cepat akan menjadi lebih ringan dan terangkat naik. Bagian lilin yang turun akan menghasilkan nyala api yang lebih besar dan membuat lilin meleleh lebih cepat. Dan membuat lilin yang turun menjadi ringan dan terangkat naik. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan membuat lilin tersebut naik dan turun secara bergantian.
Setelah itu, tutup salah satu sisi lilin yang menyala menggunakan buku. Bayangan yang ada di lilin akan mengalami naik dan turun atau membesar dan mengecil dikarenakan bayangan tersebut mengikuti arah geraknya api yang sedang naik dan turun. How wonderful, how wonderful.